Sudah nongol ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk di pertemuan ke-9. Kemarin UTS. Di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang menilai kebutuhan usaha. Nah, namun sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan perkuliahan pertemuan kali ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan apapun. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Seperti materi kita hari ini yaitu adalah menilai kebutuhan usaha. Jadi sebelum kita membuat sebuah usaha, sebelum kita mendirikan sebuah usaha, ya kita harus mampu menilai dulu kira-kira kebutuhan usaha yang harus dipenuhi itu apa saja. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini adalah kita dapat mengetahui serta memahami pengertian kebutuhan usaha. Yang kedua, kita diharapkan dapat mengetahui dan memahami biaya kebutuhan usaha. Terus yang ketiga, kita akan mengetahui dan memahami contoh dari kebutuhan usaha. Di pengertian kebutuhan usaha itu apa? Terus biaya, yang namanya kebutuhan itu pasti ada biaya, selalu tidak terlepas dari yang namanya biaya. Nah, terus kita akan belajar tentang contoh kebutuhan usaha sendiri itu. Pertama ada yang namanya kebutuhan dana. Kita tidak pernah terlepas dari yang namanya dana. Nah, dan dana ya, kita analisa dulu kebutuhannya. Terus cara pendirian usahanya bagaimana. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan itu beroperasi. Kira-kira apa saja? Ya, kita lihat dulu pengertiannya. Ada kebutuhan usaha, ada 3 bagian. Pertama, tergantung dari bidang usahanya. Kita memerlukan penilaian secara benar dan akurat. Terus menentukan komponen harga. Kita harus tahu dulu, kita harus ngerti dulu. Kebutuhan usaha itu nanti tergantung pada bidang usahanya. Bidang usaha yang kita jalankan itu apa? Apakah kuliner, apakah ternak, apakah bengkel, dan lain sebagainya.
Nah, nanti kebutuhannya akan kelihatan. Oke, ketika kita pengen, kalau dicontohkan di situ kita pengen bikin catering, nah, berarti kita butuh apa? Kita butuh bahan makanan, peralatan masak, nah kita butuh minyak dan lain sebagainya. Dan lain. Soalnya kita pengen ternak lele, berarti kita butuh terpal, terus tanah, lahan dan lain sebagainya, pakan, terus eh, bibitnya, pakannya dari mana dan lain sebagainya. Ya, semua memerlukan penilaian secara benar dan akurat. Kita harus survei. Oh, harga bibit itu sekarang berapa? Saya pengen ternak berapa ekor. Nanti saya jual dengan harga berapa dan sebagainya. Ini memerlukan penilaian secara benar dan jika sudah kebutuhan-kebutuhannya, harganya dan lain sebagainya, harga tentang kebutuhan usahanya, kita sudah memilih usaha saya adalah bagian ini. Ya. Kebutuhannya ini, terus nanti membutuhkan biaya sekian, nanti membutuhkan ini, ya, produknya harus yang seperti ini. Baru kita bisa menentukan harga. Nah, usaha sendiri itu nanti ada dua. Apakah itu usaha baru ataukah usaha berjalan. Nah, untuk usaha baru, modalnya atau dari sisi keuangannya, biasanya misalnya modal sendiri, ya, dan modal sumbangan, atau bisa juga modal patungan dan lain sebagainya. Ini untuk usaha baru karena ketika kita pengen menjalankan satu usaha baru terus minjem di bank itu kayaknya akan susah di-approve. Nah, karena syaratnya adalah beda kalau Anda sudah punya usaha, di situ Anda sudah punya izin usaha dan lain sebagainya bisa dijadikan bisa dijadikan jaminan. Tapi kalau masih baru kan kita belum punya jaminan dan lain sebagainya. Kita butuh modal sendiri. Bisa juga sumbangan atau apalah, ini modal dari luar. Nah, kalau sudah berjalan kita bisa pinjam di bank, bisa menggunakan laba ditahan. Nah, cara memulai usaha sekarang. Ya. Yang pertama kita tentukan dulu target pasarnya. Ya. Menentukan target pasar ini sangat penting. Ya. Karena apa? Baik itu perusahaan, ya, retail maupun customer, ya, untuk perseorangan dan lain sebagainya. Usaha Anda ini pasarnya apakah itu korporat pemesanan yang lebih banyak atau proses pembayarannya lama. Nanti retail itu permintaannya lebih sedikit, variatif, proses pembayarannya lebih cepat. Personal pemesanannya lebih santai, ya, karena untuk keperluan sendiri. Yang kedua, modal dan dana operasional. Ya, butuh yang namanya perangkat elektronik. Kayak komputer yang dilengkapi dengan sistem grafis dan digital, printer, kualitas tinggi dan lain sebagainya.
pilihlah alat sesuai dana yang dimiliki. Modal operasional seperti membeli bahan baku, tinta, media yang digunakan, aksesoris, media promosi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat dari komponen biaya kebutuhan usaha. Yang pertama ada yang namanya biaya pra-investasi. Biaya ini dikeluarkan ketika kita dalam rangka memulai usaha baru, ya. Seperti survei lapangan, pembuatan studi kelayakan, izin-izin, dan lain sebagainya. Ini namanya biaya pra-investasi. Terus yang kedua ada pembelian aktiva tetap. Nah, ini biasanya berupa aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Berwujud itu maksudnya apa? Ya, yang wujud-wujud yang ada, ya, seperti pembelian tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan, inventaris, dan lain sebagainya. Ini adalah aktiva tetap berwujud. Nah, kita butuh tanah, kita butuh bangunan, ya, mesin atau peralatan, kendaraan, inventaris, dan lain. Sementara aktiva tetap yang tidak berwujud apa? Biasanya berbentuk lisensi, hak paten, waralaba, berhubungan dengan persuratan. Ya. Terus ada yang namanya ketika nanti sudah jalan, sudah ini dan lain sebagainya, ada yang namanya biaya operasional. Nah, ini adalah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang sedang kita jalankan. Nah, fungsi biaya ini untuk apa? Bisa untuk yang namanya gaji karyawan atau upah, untuk tagihan listrik, telepon, air, pemeliharaan, biaya pajak, premi asuransi, pemasaran, dan lain sebagainya. Ini masuknya biaya operasional. Biaya yang digunakan untuk kegiatan keberlangsungan bisnis. Nah, ini adalah komponen biaya kebutuhan. Contoh, ya, di sini misalnya kita sedang menjalankan usaha digital printing. Ya. Oke, digital printing adalah inovasi teknik percetakan berbasis digital, ya, yang dicetak di berbagai media melalui proses yang instan dan cepat. Prosesnya lebih ringkas, produksinya lebih cepat, menghemat tenaga, hasil cetakannya sesuai dengan kebutuhan. Terus medianya nanti bisa dicetak di kertas, di kain, di keramik, dan lain sebagainya. Nah, dari digital printing ini bisa kita implementasikan
Ya, kita bisa implementasikan di mana? Di kaos, stiker, undangan, casing smartphone, media promosi, souvenir. Nah, kaos. Jadi dengan adanya digital printing, kita dapat membuat baju atau kaos ya sesuai dengan kebutuhan kita. Sekarang kan banyak sekali toh kaos-kaos dengan berbagai tulisan, berbagai model, ya. Dekengannya pusat, terus sudah beristri boleh diganggu, misalnya. Pacarku dewe, pacarku. Nah itu kan terserah tulisannya misalnya. Banyak gambar yang menarik. Nah, dengan adanya teknologi digital printing ini, kita dapat membuka usaha yang baru. Nah, stiker pun sekarang juga nggak monoton. Di produk stiker banyak ragamnya, seperti stiker kendaraan, kaca, dinding, atau untuk hiasan. Bahkan sekarang dinding itu jarang yang ngecat. Ya, kita sekarang bisa menggunakan yang namanya wall sticker. Untuk kendaraan, pasif ini yang biasanya di komunitas. Nah, itu banyak stikernya, mobilnya itu penuh stiker. Terus Mbak Salsa ini mungkin kamarnya juga sekarang nggak dicat, mungkin dikasih stiker ya Mbak Salsa, biar nanti bisa diganti-ganti, bisa digonta ganti. Undangan, nah sekarang undangan pun unik-unik, banyak macamnya ya. Bahkan sekarang undangan berbentuk digital ya, cukup dikirim di WhatsApp, terus nanti muncul undangannya ya, video lengkap di situ ya, mulai story pertemuannya, tunangan dan lain sebagainya ya. Nomor rekeningnya sudah ada di situ. Terus apa? Oke, smartphone. Nah, jadi selain untuk melindungi dari pecah ya, kotor dan lain sebagainya, smartphone juga bisa menambah estetik HP kita. Terus media promosi, nah media promosi sekarang juga tidak hanya dicetak, tapi bisa juga digital. Sekarang value-nya pun value digital, front, 3D, dan lain sebagainya. Di Semarang itu kan ada itu berapa titik itu di Tentrem, gimana itu kemarin ada berapa titik yang menggunakan digital di Jalan Pemuda, ya depannya ini yang mall di pojokan itu. Dan ada lagi yang jembatan seberang ada.
souvenir, souvenir untuk kaca pribadi seperti pernikahan, acara kantor dan lain sebagainya. Nah, ini ketika kita memilih usaha untuk digital printing, nah, nanti sesuai dengan usahanya. Teman-teman, oke, saya pengen membuat apa? Saya pengen membuka usaha web developer, yang dibutuhkan apa? Ya, server. Nah, media digital printing ya itu ada media wallpaper, flexi, stiker, load, one way vision, mika, vinilnya PU untuk ditempel di kaos dan lain. Ini adalah contoh kebutuhan dana digital. Ya, media banner, ada tinta, ada mesin framing, ada ring mata ayam, stabilizer, GPS, komputer khusus mesin, software desain. Nah, oke, nanti teman-teman silakan bagus bagaimana cara memulai usaha dan apa saja komponen biaya yang diperlukan untuk kebutuhan dalam membuka usaha. Jika perlu kasih rinciannya. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada segala kekurangannya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, saya tutup. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.